Sip. Oke, aku buka sekali lagi ya. Selamat malam teman-teman. Ya, malam ini kita di malam minggu ini ya kita belajar UTBK yaitu di subtes PPU di materi yang lumayan lanjutan gitu ya, lumayan tricky yaitu frasa. Yang mana ya ini sampulnya aku ambil merah merona ya. Kalau kalian nonton F1 ya, ya ini coba sebagai hook aja ya, sebagai apa ya, pemancing aja gitu ya. Nggak ada, ini sebenarnya nggak ada kaitannya sama materi kita malam ini ya. Jadi ya aku sebenarnya pengen apa namanya, bikin PPT yang merah-merah gitu. Terus aku inget, oh iya ada Ferrari-nya F1 gitu. Jadi aku kasih di awal ya. Jadi kayak sebagai hook aja. Jadi materi malam kali ini itu adalah frasa. So seperti biasa ya, sebelum mulai uh, pelajaran ya, aku mau pre-test dulu apa. Jadi buat kalian yang mungkin baru ya di kelas Rubella ini sama aku, kita tuh biasanya ada namanya pretest ya, atau ini nggak dinilai ya atau apa ya. Jadi kayak kerjain sebisa mungkin ya guys, kerjain sejujur mungkin. Nah, jadi aku nggak nilai dari pretest ini. Jadi ya aku cuma tujuan pretest ini aku cuma mau lihat gitu. Aku mau nge apa ya, nge-range gitu ya. Kira-kira kalian udah sejauh mana sih pengalaman materi gitu ya. Jadi kalau emang banyak dari kalian udah ngerti kan, terus kayak gimana aku cara ngajarnya dan lain-lain. Nah, ini kodenya ya. Kalian bisa langsung join atau aku ketik di apa? Di WA di grup juga ya. 2901. Oke, gas gas bisa join. Nanti paling kurang lebih sekitar maksimal 15 menit lah ya pretestnya. Nanti ada nggak banyak kok, 3 soal. Wait, ada yang komen? Oh iya, nggak apa. Yang penting nanti di akhir dikerjain aja sih, ntar ada tes lagi gitu ya. Nah, paling yang di akhirnya itu ntar yang aku nilai gitu. Tapi kalau yang awal ini mah nggak aku nilai ya, maksudnya. Nah, tetap paling kerjain ya. Tapi kerjainnya sejujur mungkin, sebisa mungkin gitu. Nah, ini FYI aja ya, aku bisa ngelihat ya aktivitas kalian di quizzes gitu. Jadi kalau kalian kerjain quizzes buka tab lain, aku bisa lihat di sini. Jadi aku cuma mau lihat kejujuran kalian aja di sini gitu ya. Biar apa? Biar ini ngebantu aku nge-tutor kalian juga. Maksudnya kalau emang banyak di antara kalian yang nggak paham, berarti kan aku bisa nyesuaiin gitu ya cara nge-tutorku gitu. Jadi nanti hasil prioritas ini ngaruhin gaya nge-tutorku di kelas kelas malam ini gitu maksudnya. Makanya fungsi prioritas itu aku nggak nilai dari prioritas, tapi ya aku cuma mau nebak gitu ya. Ntar misalkan kalian, oh mayoritas dari kalian udah paham frasa nih, berarti kan aku agak cepat gitu ya pace-nya, agak cepat ngajarinnya ya biar lebih cepat-cepat ke soal. Tapi kalau ternyata mayoritas di antara kalian malah belum paham gitu ya, nah berarti kan aku agak lambat apa namanya ngejelasin materinya gitu ya, materi dasarnya. Kurang lebih begitu ya fungsi pretest ini. Jadi aku nggak lihat bener bener gaknya gitu ya. Aku cuma mau lihat ya, ini cuma sebagai apa ya, sebagai ya inilah ngeraba-raba gitu ya. Kira-kira cara ngajarku di malam ini tuh kayak gimana gitu sih. Yuk yuk, 35 orang lainnya. Aku tunggu sampai lewat 5 ya, itu maksimal banget. Jadi ya guys yang ada problem bilang ya.
Oh ya oke, ntar di akhir ini ya, jangan lupa kerjain tapi ya. Mati lah setelah setelah apa selesai kelas. Alright, 31. Yuk dikit lagi. 10 orang lagi lah ya. Terus next kita bahas materi imbuhan ya. Baru setelah itu kita inilah login ke ini ke tryout gitu ya. Ya, karena ya PPU masih ini kok masih possible banget buat dipelajarin di Januari ini. Jadi ya walaupun sisa berapa bulan lagi UTBK tapi tetap ini kok tetap bisa dipelajari. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, siapa? Novia. Hamin 101 menuju UTBK. Semangat ya guys. Ntar tahu-tahu ya aku bukan enak takutin kalian ntar kayak tahu-tahu udah Hamin 60 ya kan Hamin 40, Hamin 30. Gak apa-apa ya. Tetap pede aja. Tetap karena yang penting itu kan belajarnya ya, bukan ya pokoknya maksimalin aja lah ikhtiarnya ya, maksimalin aja usahanya gitu. Nanti ya doa itu tetap juga sih. Doa dan usaha itu berbanding lurus ya, tetap sama lah ini ya. Makanya aku kemarin tuh doanya tuh selalu doanya tuh gini, bukan semoga apa namanya? Bukan terima di PTN ini, gitu, bukan ini tapi kayak semoga kayak belajar UTBK tuh lancar gitu ya. Semoga belajarku gak ada gak ada rintangan gitu. Aku kemarin tuh doanya selalu kayak gitu kayak ya Allah mudahkan dalam aku belajar UTBK gitu. Karena yang penting itu kan ya pas proses belajarnya itu gitu ya guys ya. Ya mau dimanapun tempat kalian ya, mau di les yang kayak gimana pun juga ya sama aja gitu menurutku ya tergantung kitanya bisa belajar mandiri apa enggak, bisa ngevaluasi lagi apa enggak gitu. Jadi ya doanya semoga dimudahin belajarnya. Yuk, yuk yang belum. Kita kan 1 jam ya guys, paling ntar aku nggak full materi, paling ntar di tengah-tengah ya ada sesi break lah ya. Aku ntar ya kita ngobrol-ngobrol dikit lah ya. Maksudnya kayak aku sempat ngeliat entah di mana ya, aku ini sempat ini ya, ada yang ngasih tau aku ya, kalau di PP jangan yang full materi terus gitu ya. Mungkin kalian capek apa gimana gitu dengerin aku materi terus, jadi ntar ya ada sesi breaknya lah, paling cuma ya 3 sampai 5 menit gitu. Jadi ya nggak full materi kita. Palingnya nantilah di pertengahan sebelum latsol paling ya kan materi dulu baru setelah itu latsol lah, sebelum latsol kita break bentar lah ya. Ya apakah ada yang masih problem guys? Tadi Novia gimana, udah bisa kah? Oke 35 ini nggak apa ya, aku mulai aja lah ya, nanti bisa or something.
Oke, kayaknya hampir semuanya udah ya. Ini yang belum disconnect tadi katanya ya. Ya, nggak apa-apa disconnect. Oke, 50-50 kulihat ya. Oke, tapi it's okay, overall udah oke lah. Secara dasar kalian udah mayoritas banyak yang tahu itu ya. Jadi menit 8 aku ini ya, aku udahin ya. So ya, oh, kalian masih dijebak yang nomor ini ya. Oke, aku akhiri ya. Thank you ya guys atas partisipasinya. So ya, dari sini aku bisa nge-range ya, bisa ngeraba-raba gimana nanti pace kelas kita gitu ya. Jadi ya paling nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat gitu ya. Oke, pulang lagi ya. Tadi kita belajar frasa ya. Ini sebagai hook aja ya, gambar F1-nya. So, kita nanti bakal eh, bahas di frasa itu biasanya ada 3 ya. Yang di UTBK maksudnya. Nanti itu ada jenis frasa ya kalian dituntut ya untuk paham mana jenis frasa kayak tadi tuh. Ini tuh frasa nominal apa bukan ya? Ini frasa verbal apa bukan? Terus kata berpasangan tetap dan tidak tetap ya. Kalau kemarin di hari UTBK tuh dapatnya di kata berpasangan tetap ya. Jadi ya makanya aku masukin di sini kata berpasangan tetap. Nah, terus ada pola yang maknanya sama kayak di quiz tadi ya, di soal terakhir ada yang maknanya sama gitu kan ya. Oke. Nah, ini kita bahas bentar ya. Ini tadi 3 soal yang kalian kerjain tadi ya. Yang pertama itu eh, nomor 1 dulu ya, kan? Manakah yang termasuk frasa nominal ya? Tadi banyak di antara kalian tuh hampir mayoritas salah gitu ya. Nah, ini aku coba breakdown ya, breakdown. Kita bahas ya. Nah, ini kan yang ditanya frasa nominal ya. Nah, kita bahas satu-satu dulu nih dari yang pertama. Jadi dalam menentukan sebuah frasa ya atau gabungan kata ya itu cari intinya dulu gitu ya atau D. Nanti di next slide kita bakal bahas lebih detail. Tapi ini semacam review aja, review bentar. Nah, ini kan kucing itu kan ini ya intinya ya. Kucing itu adalah inti dan ini pelengkap gitu ya. Nah, kalau yang B itu intinya belajar, yang ini adalah indah, ini baik ya, dan ini kali numerial ya atau oke. Nah, jadi yang ditanya adalah mana frasa nominal. Nah, yang aku garis-garis merah ini itu tinggal kalian identifikasi itu ya apa namanya? Apakah ini nominal, verbal, adjektif ya, sifat atau adverb ya, keterangan gitu. Jadi ini aku udah kasih keterangan di samping ya. Kucing itu adalah apa namanya bentuk kata nominal ya. Jadi yang benar adalah jawabannya yang A gitu. Jadi yang A. Nah, kalau ini kan yang B kan intinya kan belajar ya. Belajar itu kan verbal ya, kata kerja. Yang C indah itu kata sifat. Nah, baik pun juga kata sifat. 2 minggu sebenarnya ini yang intinya itu adalah ya minggunya itu ya. 2 minggu atau numerial apa ya itu hitungan. Nah, di kedua itu ada pola makna yang sama. Wait. Nah, jadi aku merahan ini adalah intinya ya. Atau kalau di PPO nanti di next slide aku bakal bahas lebih detail. Itu kita namanya D ya, dijelaskan. Dan ini adalah M. D-nya itu apa? Itu diterangkan. Kalau M-nya menerangkan. Ini kalau kalian masih bingung, apa-apa ntar di next slide aku bakal bahas lebih detail ya. So, pertanyaannya adalah manakah frasa yang berpola sama dengan frasa meja makan? Intinya kan meja ya, di meja makan itu. Makanya aku merahin ini. Nah, meja itu adalah apa namanya nominal ya. Aku bakal apa kasih warna di sini. Ini N lah ya, kegedean sorry. Ini N. Makan itu apa? Verbal ya. V ya, verbal kata kerja. Jadi cari tuh mana polanya yang sama-sama begini, yang sama-sama depannya N ya, yang intinya N sama yang belakangnya verbal. Nah, kita cek dari satu-satu dulu. Nah, ini kan nominal dan ini verbal ya. Oke. Sorry, sorry, sorry. Nah, kita cek yang A. Pemandangan indah. Indahnya di sini udah kita jelas ya tahu ini sifat ya. Jadi ini anggapnya salah lah yang A ya. Terus ruangan belajar. Belajar di sini adalah apa? Verbal. Ini nomina. Nah, ini kita simpan dulu ya lah ya. Karena ini masuk ke ini ya. Sepola maksudnya. Nah, sedang makan. Makan itu verbal, sedangnya apa? Sedangnya itu nomina kalau salah ya. Nah, dalam frasa itu
kalian boleh buka tutup apa ya, KBBI ya. Kadang pun juga aku juga suka kebalik-balik ya, ini tuh nomina atau keterangan ya. Kalau aku cek KBBI sedang itu ya, kita make sure lah ya biar lebih paham, biar lebih yakin, oh itu adverb ya atau kata keterangan. Nah ini kan salah ya, ini kan salah. Ini kata keterangan, ini udah verbal. Nah ponsel itu nomina ya, pintar adjektifnya kan salah ya. Karena kita diminta itu nomina dan verbal. Nah gelas kaca pun juga sama nomina dan nomina. Jadi jawaban yang benar adalah yang B gitu. Karena ruangan itu kata benda ya noun, nominal, dan belajar itu verbal, kata kerja. Gitu, polanya sama. Oke, next kita ada nah ini yang aku maksud tadi DM ya. Maksudnya, nah yang kumeran ini adalah intinya. Maksudnya inti itu kalau misal ini dihapus gitu ya, itu udah ngubah dari arti frasanya, dari gabungan katanya. Makanya ini tuh inti tuh wajib ada gitu. Walaupun yang tambahannya dihapus pun tetap ada gitu, tetap bisa kebaca. Jadi ini inti ya, atau kita tulis D gitu ya, dan ini M gitu. Jadi yang intinya itu kucingnya, makanya jawabannya benar adalah yang A gitu. So ini review bentar ya, nanti kita next slide tuh bakal lebih detail dan yakin kalian bisa lebih paham lah ya. Oke, jadi ini ya sekedar materi aja, nggak perlu diinin banget. Soalnya ini ada bagian klasifikasi frasa. Tahu jadi nanti frasa itu dibagi dua lah secara teori ya. Ini kita ngomongin teoritikal dulu. Itu ada namanya endosentris dan eksosentris. Nah, endosentris sendiri itu dibagi dua lagi ya. Berinduk satu dan berinduk jamak. Nah, yang tadi tuh maksudnya berinduk satu dan berinduk jamak itu jenisnya ya. Tadi kan ada jenis yang frasa nomina ya kan. Jenisnya verba ya, kata kerja, adjektif sifat ya, pronominal dan numeral gitu. Kalau berinduk jamak itu koordinatif dan apositif. Nah, ini semua ini cuma sekedar apa ya teori aja lah ya. Nanti di next tuh kita bakal bahas lebih detail lah, dan ini sebenarnya nggak terlalu ditanyain ya di UTBK. Jadi semacam wait, ada yang komen. Oh ya. Nah, oke. Jadi tadi dari ini ya, dari endosentris dulu ya. Nah, apa sih itu endosentris ya? Endosentris itu adalah secara teori ya, adalah memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan salah satu unsurnya, unsur inti. Nah, sedangkan frasa eksosentris itu tidak memiliki perilaku sintaksis yang sama. Nah, apa itu? Jadi kita breakdown satu-satu ya. Nah, contoh di sini nih, itu ada namanya frasa endosentris berinduk satu ya, dari unsur yang diberi. Nah, misal gini, yang ku lingkarin itu adalah meja makan yang tadi tuh loh. Intinya kan meja. Berarti adalah ini D-nya, ini M-nya. Misalnya intinya kan dijelaskan ya. M itu menerangkan yang ada di sini. Nah, karena intinya meja itu adalah nominal, jadi adalah ini jenisnya frasa nominal gitu ya. Nah, sedang tidur itu adalah tidurnya berarti frasa verbal dan sangat lucu. Lucu itu sifat ya, berarti frasanya adjektival. Nah, ini nomina, verbal, dan adjektival atau adjektif itu sifat ya. Jadi ini maksudnya apa namanya? Unsur inti itu cuma satu gitu ya. Pewatas itu maksudnya menjelaskan ya. Pewatas itu ada kan ada inti, ada pewatas. Nah, pewatas itu biasanya kalau di biar gampang ya, di PPU itu kasih simbol M gitu. Kalau inti D gitu. Jadi DM, MD, MD gitu. Nah, tapi nggak selalu inti itu di depan ya. Kadang tuh ada inti ini di belakang gini kayak tidur, lucu gitu. Jadi kalau kalian masih bingung mana nentuin inti dan enggak, jadi dalam frasa ya, dalam dua kata gini, cari aja tuh mana yang kalau diilangin itu bakal berubah maknanya gitu. Jadi kayak sangat lucu. Misal kalau coba dihapus lucunya kayak sangat doang, itu kan nggak jelas ya. Ini ngomongin apa gitu ya. Nah kalau berarti kan kita tahu intinya itu adalah lucu gitu. Nah tadi kan yang berinduk satu ya. Ini adalah berinduk jamak yang lebih dari dua. Misal gini. Ini aku bilang tadi guys. Ini apa namanya? Nggak ada inti dan jadi kayak satunya tuh frasa yang sama gitu. Nah kayak tua dan muda. Soekarno Presiden RI. Jadi nggak ada inti di salah satu ininya. Tuh. Nah, yang secara teori frasa yang satunya lagi ya, yang eksosentris ya. Ini typo ya, sorry ada n-nya. Harusnya exo ya. Itu adalah
frasa eksosentris memiliki dua komponen, yaitu perangkai dan sumbu. Nah, dibagi menjadi dua lagi, frasa direktif dan non-direktif, yang mana berperangkai artikula atau dan yang. Maksudnya itu kayak preposisional. Misal gini, dalam materi sebelumnya kita udah belajar seputar preposisi ya, belajar kata keterangan. Nah, jadi kalau ada frasa kalian nemu kayak gini yang depannya itu preposisi ya, itu udah pasti intinya gitu. Jadi FYI aja, kalau ada frasa yang ada preposisinya berarti itu intinya gitu. Jadi kalau ada preposisi udah pasti itu intinya gitu loh. Nah, makanya tulisannya frasa preposisional karena di sini tuh udah ada. Nah nih ada apa namanya? Macam-macam preposisional ya. Nanti bisa kalian buka lagi PPT-nya ya. Nah, jadi misalkan kalian nemu kata-kata yang ini nih, udah pasti itu intinya gitu ya. Di apa namanya? Sebuah frasa ya atau gabungan. Nah, seperti ini juga ya, yang terhormat, si terdakwa. Oke, jadi kesimpulannya, frasa itu adalah dua kata atau lebih yang bisa disisipkan gitu ya. Bisa disisipkan atau bisa yang di apa ya? Atau gabungan dua kata gitu ya. Nah, jadi dalam UTBK kita mempelajarinya itu adalah cari aja inti dan pewatasnya gitu ya. D atau M-nya. Seperti itu. Nah, jadi dalam teori tadi ya, sebenarnya yang keluar di UTBK adalah biasanya ada 3 jenis soal ya, 3 polanya gitu ya. Yang pertama itu adalah jenis ya, kalian bakal ditanyain jenis frasa, lalu ada katanya berpasangan tetap atau enggak gitu ya. Nah, baru setelah itu adalah pola maknanya yang sama yang mana gitu. Jadi 3 soal ini tuh lumayan tricky lah ya. Jadi kalau kalian salah di soal itu ya, menurutku sayang banget gitu ya, karena materi frasa ini lumayan materi intinya di PPU gitu lah. Nah, oke kita bahas yang ini dulu lah ya. Nah, makanan khas termasuk jenis frasa apa? Dari kata makanan di sini kan berarti intinya adalah makanan ya. Makanan itu apa guys? Ada yang mau coba nebak? Dia jenisnya apa? Dari kata makanan dulu. Ini kalian udah download KBBI belum di handphone? Jadi ntar kalian selama belajar frasa itu gue saranin kayak bolak-balik cek KBBI gitu lah ya, buat apa ya? Buat make sure gitu lah ya. Jadi kalau di KBBI ya, makanan itu adalah nominal ya kata benda, dan khas itu juga kata benda. Khas itu adjektif, sorry. Kalau di KBBI ini aku baru bisa ngecek ya. Khas itu adalah sifat ya. Kalau penjelasan ini oke gitulah pokoknya ya. Nggak terlalu nyambung. Nah, karena ini intinya adalah makanan ya, tadi nominal, makanya jawabannya adalah yang C gitu. Jenisnya apa? Jenisnya sebentar guys, dari sini ada yang mau tanya dulu nggak? Atau aku kecepatan atau gimana? Nanti setelah ini kita bakal bahas soal yang versi PDF-nya. Jadi nanti uh, apa namanya? Kasih waktu buat kalian ngejawab gitu ya nanti. Itulah. Ini kan aku cuma nge-review-review doang. Dari sini kalian ada yang ini nggak? Tanya nggak? Aman. Oke lah ya. Yang lain, yang lain. Aman Kak, cuman agak pelan gitu Kak menjelaskannya. Sorry, gimana? Agak pelan. Oh, akunya Iya, kecepatan. iya Kak. Kalau di saya itu masih kecepatan Kakak Oh, menjelaskannya. oke, iya, sorry, sorry. Oke. Hmm, ya mungkin kalian bingung ya, ini banyak teks ya. Nanti aku bakal lebih detail lagi dibahas di soal ya nanti ya. Ada soal yang versi PDF ya nanti. Ya nanti aku lebih inilah lebih pelan lagi di sana. Oke, kita lanjutin dulu lah ya. Nah, pasangan kata tetap di sini tuh maksudnya adalah misal ada dua kata ya, kan digabungkan jadi frasa. Nah, itu misal dua kata itu digabung jadi istilah baru ya, itu makanya disebut pasangan kata tetap. Yang mana dua kata kalau digabung ngebentuk sebuah kata baru gitu. Kalau dipisah itu dia bakal artis sendiri, makanya kata tetap. Tuh. Oke, ini di bagian ini aku cepat dulu ya, nanti di next latsol kita bahas lebih detail. Nah, ini di UTBK aku hari kemarin nih, di tahun 25 ini beneran keluar gini ya. Jadi, polanya gimana? Pola ini sama, ini kan bengkel ini adalah N yang nominal dan motornya juga nominal ya. Dan yang mana yang benar, itu yang A ya.
Ini kan sama-sama nominal ya, gerai nominal apa namanya, nominal tempat ya, kata benda yang menyatakan tempat, dan makanan. Coba aku make sure dulu ya, aku agak lupa ya di kata makanan ini. Jadi bener nominal juga ya, oke, sip. Nah, next kita bahas Latsol. Oke, sebentar ya guys, aku buka file. Oke, mungkin kita di sini istirahat bentar lah ya, 3 menit lah, 3 menit. Wait, aku buka Latsolnya. Sebentar ya guys, di tempatku lagi azan, jadi pas banget. Latsol Prasa PPU. Nah, di sini kita bakal bahas lebih inilah. Aku bakal bahas lebih lebih apa ya, lebih santai lah di sini. Tadi kan kesannya agak buru-buru tadi ya. Oke, sorry ya guys. Saya mungkin karena tadi agak molor ya, jadi aku itu oke. Ntar ini ada sekitar 6 soal lah ya. 5 soal. Jadi ntar kita bakal bahas ulang gitu ya. Mungkin kalian juga tadi agak bingung ya kan cara teoritikal ya. Jadi ya kalau cara teori kan nanti kalian bisa buka-buka lagi ya PPT ku ya. Nah, paling ntar aku bakal lebih bahas detailnya di kayak gini, di soal langsung kayak gini ya. Tuh. Oke, sebentar ya guys, masih ada. Ya mungkin aku bakal bahas 2 soal terus aku ini ya bakal make sure kalian tuh apa udah paham apa belum gitu ya. Oke, ini kita lanjut dulu lah ya. Oke, sip. Di soal yang pertama itu adalah, oh ini tadi kita udah bahas tadi ya. Maksudnya kalau tipe soalnya begini tuh kita cari intinya dulu. Misal ini ya, kita tahu makanan itu adalah intinya ya. Dan ini aku bedain lah ya, merah, jangan ini warnanya hijau lah ya. Yang ini nggak apa lah ya, oranye aja. Nah, maksudnya ini itu adalah intinya ya. Makanan itu kan intinya. Nggak bisa ya. Inti dan oke, ini kepanjangan. Dan kas itu adalah pewatasnya atau menjelaskannya. Atau biasanya kita kalau di PP itu adalah ini D-nya ya, intinya. Dan khas itu adalah pewatas atau menjelaskan ya. Jadi intinya adalah makanan. Nah, karena intinya adalah nominal ya, makanan itu kan nominal ya. Nah, karena makanan itu adalah jenisnya nominal ya, atau kata benda, makanya jawabannya adalah jenis frasanya, yaitu adalah frasa nominal. Gitu guys. Oke, sini aman lah ya. Nah, oke ini. Aku mau coba kalian coba jawab dulu ya. Ini ya kira-kira 1 menit lah ya. Nanti aku bahas lebih detail. Ini lewat 27. Jadi paling setelah laptop kalau emang kalian masih belum paham, ntar kita balik ke apa materi teori tadi lah ya. Mungkin di teori tadi aku terlalu kecepatan apa gimana ya. Rasa yang sebentuk dengan rasa makanan khas. Oke, apa jawaban kalian guys? Di chat boleh, on mic boleh. Ya,
Aku jelasin lagi ya. Jadi cara jawab frasa itu dia bisa, kalau kita ngomongin ini ya, ngomongin bentuk frasanya itu bisa disisipin gitu. Jadi bisa yang pertama, disisipin kata atau disisipin uh, preposisi gitu ya. Terus kedua itu cari yang pasti intinya dulu ya, intinya. Terus bisa juga apa namanya, secara ini ya, polanya. Nah, nanti apa aja tuh kita bakal bahas satu-satu. Oke, misal gini, makanan khas itu kan bisa kita sisipin apa? Makanan yang khas gitu ya. Misal ini kita isi yang gitu ya. Makanan yang khas. Tadi kita tahu ya, kalau makanan itu adalah nominal, khas itu adalah adjektif ya. Berarti aku mau tulis di sini yang makanannya adalah N ya. Dan ininya khasnya adalah adjektif ya. Oke. Nah, kita cari tuh mana. Kalau aku kemarin ya, aku sih kemarin lebih gampang itu ku identifikasi dulu satu-satu. Ini katanya nominal apa bukan? Katanya verbal apa bukan ya? Atau kalau bisa ya, tapi nggak semuanya ini sih bisa sih. Itu kalian sisipin gitu, kayak gue bilang tadi. Tapi nggak semua frasa bisa disisipin sih. Misal tadi kita udah nyisipin kata yang ya, makanan yang asing. Makanan yang khas. Nah, carilah mana frasa yang emang bisa disisipin kata yang gitu ya. Nah, tadi kata jawaban kalian itu C kan ya, kebanyakan. Ya. Nah, betul ya guys, jawabannya yang C. Jadi kenapa? Karena bisa disisipin kata yang, orang yang asing. Nah, biar kita lebih yakin ya, kita make sure lagi kata orang di sini itu adalah apa? Kalau dalam KBBI itu nominal ya. Nah, kalau yang asingnya adalah sifat ya, adjektif ya, sifat asing gitu ya. Nah, kita biar lebih yakin lagi, kita biar belajar apa ya? Maknai kata lah ya. Ragam itu adalah nominal ya, budaya juga nominal, wisatawan juga. Oke, aku coba cek lagi KBBI ya. Dan kalau kalau nominal ya, kalau wisatawan adalah ya nominal juga lah ya. Lokal mau make sure nominal juga. Nominal nominal kan yang kita butuhin itu kan adalah nominal dan adjektif ya. Kata benda dan sifat gitu. Sangat ini kan adjektif ini adjektif. Tapi kita butuhnya itu adjektif yang di akhir. Ini kan di awal, berarti kan salah ya. Nah, populernya ini tuh adalah wait ya. Oh bener nih, bentuk tidak bakunya pakai pakai a, yang benar pakai e. Ini benar. Itu adjektif ya. Ini kan sama-sama adjektif, berarti kan salah gitu ya. Nah, Jawa di sini itu nominal ya, berarti kan nominal. So ya berarti bener ya jawabannya yang C. Karena kita butuhnya adalah kata yang nominal dan sifat adjektif. Begitu. Dari sini dulu deh. Karena ada yang mau tanyain nggak? Kayak nanti di, ini kan pola maknanya nih. Oke, gimana guys? Ada yang mau ditanyain? Coba kalian apa namanya, kalian resapi dulu gitu ya. Yang lain. Aman Kak, aman. Aman, Kak. Oke, ntar nggak apa ya, kalau sama aku nggak usah kayak saya langsung bilang aja, kalian boleh langsung on mic kok, kayak kak kecepatan atau gimana, itu nggak apa-apa ya, aman aja. Oke, kalau kita next ya. Oke, soal nomor 2 itu yang ditanya adalah frasa manakah pada bacaan di atas yang pola maknanya sama dengan pola ini ya, praktisi medis ya. Oke, ini kepotong ya. Nah, jadi oke, aku komen ini aja lah. Yang ditanya adalah praktisi medis. Nah, kayak kalian coba jawab dulu lah ya. Masih waktu 2 menit lah sampai 32 ya guys. 33.
Kayak apa jawaban kalian, guys? Boleh on mic, boleh apa? Chat. Yang lain, yang lain. D, ada jawab D ya. Apakah jawabannya D semua? Apa ada yang lain? Oke. Kalau A, Oke. Kalian ada yang mau coba jawab nggak sebelum aku jelasin? Kenapa jawabnya A, kenapa jawabnya D? Tadi yang jawab D pertama dulu deh. Karisa coba. Aku mau dengar alasan kamu jawab D. karena kan itu praktisi medis. Praktisi itu nomina. Medis itu kata sifat itu adjektiva ya. Terus kalau menurut saya itu jawabannya bisa psikolog klinis karena psikolog itu kan nomina. Klinis itu adjektiva. Benar nggak? Oke, thank you ya penjelasannya. Kalau yang jawabannya A, ada yang aku mau dengar alasannya yang jawaban A. Tadi tindakan itu apa, kreativitas itu apa gitu. Ya paling kalau dalam belajar ini frasa kalian bolak-balik ke KBBI itu nggak apa-apa ya guys ya dalam proses belajar ya. Jadi oke. Yang A itu salah ya. Ini kan tindakan itu adalah nomina ya. Oh, tindakan adverb atau itu kata keterangan ya. Kalau oke aku make sure lagi coba ya di KBBI. Tindakan itu adalah nomina ya, setahu aku. Tindakan. Nomina ya. Tindakan itu nomina kata benda. So dan kreativitas itu juga nomina. Jadi kita kesepakatin kalau praktisi medis itu adalah praktisi ya, kata benda noun dan medisnya adjektif. Karena medis itu kan profesi ya, profesi bidang kedokteran dan lain-lain. Nah, itu kan berkaitan dengan orang ya, makanya sifat ya adjektif, profesi dan lain-lain. Itu adjektif. Nah, jadi benar kata Karisa yang jawaban yang D ya. Apa namanya? Psikolog itu adalah nomina dan klinis adjektif. Tapi yang E pun juga sama. Yang E itu nomina dan adjektif. Nah, ini nomina, yang ini adjektif. Nah, ini ada dua jawaban yang sama. Kira-kira jawabannya yang mana, guys? Ada dua jawaban yang polanya sama gitu. Kita kan butuhnya nomina dan adjektif gitu ya. Oke. Ada yang mau coba jawab ya? Kenapa yang misal kenapa yang E salah, kenapa yang D salah gitu. Ya benar. Sebenarnya dari yang pertama pun juga itu udah kelihatan ya. Kayak ini kan kata bentuk praktisi itu kan kata bentuk benda yang praktisi itu kan kayak sebagai profesi ya, profesi. Jadi ya yang paling nyambung itu adalah psikolog. Oh, tadi gue salah jelasin ya. Medis itu adalah praktisi itu adalah ini ya, apa namanya? Profesi ya. Medis itu adalah orangnya ya, orang yang ya jadi makanya adjektif sifat. Nah, jadi yang benar adalah yang D. Kenapa? Karena walaupun ini dua-duanya sama-sama ini ya, nominal dan adjektif ya, tapi yang E itu salah itu karena ininya, perasaannya. Ini kata benda yang bukan uh, profesi gitu ya. Kan karena yang ditanya adalah praktisi, nominanya praktisi ya. Jadi yang paling mendekati, yang paling benar adalah yang D. Begitu. Jadi gitu ya, cara nentuin kalau ada dua jawaban yang polanya tuh sama gitu. Dari sini ada yang dibingungin ya. Tadi yang jawab A gimana? Jadi itu tadi ya. Kalian ini kan nggak bisa disisipin ya. Kalau disisipin pun agak susah ya. Jadi kalau caraku sih kalian harus kenal yang namanya tadi ya. Kata benda, kata kerja dan lain-lain. Ada and, verbal ya, adjektif dan lain-lain. Nanti setelah latol ini kita misalnya ada waktu ya. Ntar balik ke materi tadi ya. Aku mau kenalin ke kalian yang jadi sekolah kayak gitu.
Gimana guys, dari kalian di sini ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum lanjut ke soal selanjutnya. Aman, Kak. Oke, aman lah ya. Tips dariku kalau belajar frasa ini ya kalian bolak-balik buka KBBI gitu ya. Kalian download lah di Play Store itu berapa MB gitu kan KBBI. So ya kita dalam belajar ya gak apa-apa gitu ya, apa namanya, buka tutup KBBI. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke ini. Untuk mempelajari ini tipe ya. Oke, kalian coba jawab apa sih waktu 3 menit lah ya. Sampai 42. Coba ya guys. Oke, ada yang mau coba jawab? Untuk mempelajari. Ya, guys. Oke, aduh aku nggak bisa copy ini. Sebentar aku share yang lain. Itu untuk mempelajari ya. Yuk, ada yang mau jawab lagi? Yang lain. Tadi apa ini ya frasanya? Untuk mempelajari. Oke, jawabannya itu ada yang jawab lagi nggak? Oke, aku ini dulu deh. Wait.
Nah, dari jawab A, dijawab E, ada lagi? Kelas nih, kelas. Tadi yang ngomongin disisipkan, mau ini nggak coba jelasin gitu? Boleh on mic, boleh di chat. Nggak apa sih, kita ya salah pun nggak apa-apa gitu ya. So, aku kasih tahu jawaban yang salah ya guys ya. Aku mau dengar alasan kalian kenapa pilih E, A lagi. Ya, itu aku bilang di awal tadi ya, nggak selamanya frasa itu bisa disisipin gitu. So, oke. Ini kan kita tahu ya, untuk itu apa? Preposisi. Yes, betul. Nah, mungkin aku tadi terlalu cepat ya. Ini mungkin salah aku juga tadi. Aku bilang ya, oke, aku catat di sini lah ya, biar kalian uh, bisa lihat lah. E ya, semua frasa yang awalnya preposisi, yang preposisi gitu lah ya, posisi atau adverb, itu udah pasti intinya gitu. Nah, jadi ini adalah frasa preposisional. Nah, carilah yang depannya juga preposisi gitu ya. Untuk itu kan preposisi ya. Nah, kalau aku wait, aku share screen yang materi tadi. Nah, di sini ini apa namanya? Ini emang butuh apa ya? Butuh kenalan gitu ya sama materinya. Oke, hilang. Maksudnya? Nah, yang di sini. Oke, ini nggak terlalu kelihatan ya. Nah, ini semua jenis preposisi yang ada di frasa gitu ya. Jadi, bisa kalian nemu kata yang ada di sini. Nah, cari aja frasa apa namanya? Kata keterangan yang lain. Preposisi itu keterangan ya, guys ya. Yang di depannya keterangan. Gitu cara gampangnya. Kalau kalian nemu frasa yang jenisnya preposisi gitu. Frasa preposisional namanya ya. Gitu, guys. Ini nanti kalian bisa, kalau ini kan cara teoretikal aja lah ya. Tapi cara tips tadi gitu tips ya. Kalau cara teoretikal kalian bisa cek lagi di PPT-ku ini gitu ya. So, nanti ini aku uh, udah apa namanya? Udah nyusun secara efisien lah ya ini materi. Oke, kita lanjut ke soal tadi. Gimana ya jawab E sama A tadi udah tercerahkan gitu ya. Udah paham apa belum? Jadi jawaban yang benar yang mana, Kak? Oh iya ya, belum aku jawab ya. Jawaban yang benar adalah yang C. Secara. Wait. Tadi aku mau coba apa namanya? Gambarnya mau kopas ke ini kan ya ke PDF tapi nggak bisa ya. Tapi intinya secara di sini kan ada ya nih mana ya secara ya kan secara kelihatan nggak? Secara. Jadi jawaban yang benar adalah yang C secara kita lihat kan nah, secara. Gitulah. Oke, karena frasa preposisional. Oke, sip kita lanjut ke laksal tadi. Oke. Aman. Jadi kalau depannya itu preposisi ya langsung aja cari yang depannya preposisi juga karena ini udah pasti frasa apa? Frasa preposisional. Preposisional. Itu tipsnya kayak udah nggak perlu ngeliatin depannya lagi gitu ya. Tuh. Oke, soal terakhir. Sebelum kita review kalau emang perlu. Oke, ini bisa disisipin nih. Ini soalnya. Kelompok kata ya atau frasa semangat persatuan itu polanya maknanya sama dengan kata. Oke, kalian bisa jawab ya 3 menit lah ya sampai 50. Jadi jawab dulu.
Oke, sebelum kalian jawab, aku tadi lupa kasih keterangan ya di awal. Ya, intinya, maksudnya kalau di PPO itu, uh, kita ngubah kata inti itu jadi D gitu ya. Inti ya, atau biasanya D gitu ya, dijelaskan. Dan pewatas ya, atau apa namanya, atribut ya, itu sebagai M, menjelaskan. Ya, misal gini, makanan itu kan D-nya ya, aku lupa ngasih, kalian pasti bingung ya jadinya. Aku lupa ngasih kayak simbol D, terus M gitu ya. Ini buat belajar tuh lumayan ngebantu lah ya kalau kalian apa ya, coret-coret DM gitu lah. Jadi yang merah-merah ini adalah intinya gitu ya, D ya, inti D dijelaskan. Dan pewatasnya ada yang aku oranin gini ya, itu menjelaskan ya. Jadi maksudnya menjelaskan tuh berarti kan menjelaskan yang ada di intinya itu ya kan, kayak makanan apa, makanan khas gitu ya. Kalau makanannya dicoret gitu ya, ini kan kayak jadi nggak jelas gitu ya, khas doang tuh apa gitu kan, berarti kan kayak kalau inti dihapuskan berarti kan makna yang pengen disampaikan kan jadi nggak jelas gitu ya, makanya intinya itu nggak boleh dihilangin, itulah namanya apa ya, frasa inti gitu ya. Terus di sebelumnya juga ya, uh, ini juga D harusnya ya, yang lain kayak tadi ini juga ya. Untuk itu kan kalau tadi kataku FYI ya, kalau frasa preposisional itu udah pasti preposisinya tuh yang intinya gitu ya, berarti setelahnya ini pelajari adalah M-nya. Itu pun juga ini ya, teliti kan nih M-nya, dan itu adalah, kalian paham gak ya, MDM gini, paham lah ya, maksudnya D itu inti, M-nya adalah menjelaskan atau atribut tuh. Ini juga tadi ya. Nah, oke, jadi soal terakhir itu kan intinya adalah semangat ya, dan persatuan adalah eh, apa aku kebalik ya? Oke, kebalik. Jadi intinya adalah persatuan ya. Jadi persatuan itu adalah intinya ya, dan apa namanya, semangat ya adalah, yuk jawaban kalian apa guys? Yang ini bisa disisipkan, Kak. Bisa, kebetulan bisa. Yang D mungkin. Oke, tapi ya buat kalian lebih make sure lagi ya, kalian kalau mau nyisipin tuh perlu identifikasi lagi ya, katanya itu kata jenis apa ya, entah nominal kah, apa namanya, verbal kah gitu ya. Yuk jawab lagi, selain dia ada lagi nggak? Kenapa jawab yang ada yang mau ini? Apa karena disisipin cocok gitu ya yang D? Entah ya, aku dulu tuh pas belajar UTBK yang materi frasa ini, aku tuh nggak bisa nyisipin kata gitu loh guys, kayak aku lebih paham tuh
ngeidentifikasi gitu katanya itu nominal kah, verbal kah gitu-gitu. Makanya aku sering kegocek kalau yang nyisip-nyisipin gitu. Walaupun kalau di cocokologi itu kayak masuk-masuk aja gitu ya. Nah, oke lah. Jadi salah ya yang dia jawabannya. Jadi aku mau identifikasi dulu satu-satu, kita breakdown satu-satu lah ya. Kata semangat itu adalah noun ya, kata benda. Persatuan apa? Noun juga ya. Berarti cari aja yang polanya itu sama ya, noun gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa disisipin sih. Apa ya? Untuk ya, semangat untuk persatuan gitu. Nah, kalau kita sisipin itu yang paling mendekati apa? Tekad untuk bulat. Kayaknya enggak juga deh. Nah, dari kata tekad di sini kan ini tekad itu apa? Kalau di KBB itu verbal ya, V. Nah, dari sini ada salah ya. Bulat itu aja sifat ya. Bulat itu sifat ya, sifat yang bulat gitu. Jadi dari polanya udah jauh gitu ya, nggak ada mirip-miripnya ya noun. Dan tadi ada jawab A ya, kata eh, kata tugas ini apa tugas? Tugas tuh N ya, sekolah tuh N. Tapi kita lihat dulu ini kan walaupun polanya sama ya. Oke, sangat itu adalah adjektif ya. Bersemangat itu adalah verbal. Sangat itu N ya kalau nggak salah. Iya nggak sih? Wait. Sangat, aku mau make sure. Oh, adverb. Sangat itu preposisional ya. Adverb. Nah, kalau gini berarti salah ya. Kan salah gitu ya. Bersemangat kan verbal, kata kerja. Nah, yang C itu adalah upayanya. Nah, N dan pencegahannya juga N. Nah, kalau kaum muda, kaumnya itu adalah N ya, nominal. Mudanya adalah sifat adjektif. Gitu. Jadi, yang paling possible itu adalah yang A dan C gitu ya. Kira-kira yang mana, guys? Kalau kita sisipin, cocokan mana gitu ya? Tugas untuk sekolah sebenarnya bisa-bisa aja. Tugas untuk sekolah, upaya untuk pencegahan. Nah, ya caranya tadi itu ya. Caranya tuh selain kalian nyisipin, kalian identifikasi, kalian lihat dulu ya. Makanya penting identifikasi gitu tuh. Karena intinya adalah persatuan ya. Persatuan itu kan walaupun sama-sama nominal ya tuh sama sekolah ya, tapi kan uh, lebih cocok sama yang C karena kayak imbuhannya sama gitu ya, setara gitu ya. Persatuan, pencegahan gitu ya. Walaupun kalau sama C itu sama-sama bisa disisipin gitu ya, tugas untuk sekolah. Oke, ini kalian kutulis lah, ini disisipinnya apa biar kalian nggak bingung ya. Untuk gitu, saling disisipin untuk gitu. Nah, tapi jawaban yang paling mendekati itu adalah ya C karena ya tadi kata intinya ya sekolah itu kurang sesuai sama yang ditanyain begitu. Coba diresapin lo guys. Kalian ada yang mau ditanyain nggak sama soal ini? Ini tadi ya tipsnya buat belajar materi perasa itu oke, identifikasi dulu yang pertama, identifikasi dulu katanya ya. Sama. Terus buka KBBI ya. Download di Play Store ya. Terus ada yang bertanya nggak guys? Identifikasi terus bolak-balik buka KBBI ya kan. Kalian kenalin sama jenis-jenisnya. Dari sini ada yang mau ditanyain guys? Apa kita perlu balik ke materi? Ya emang agak tricky sih ya materi frasa ini. Ini tadi ya, ini tipsnya ini ya guys ya. Ntar untuk detailnya kan kalian bisa buka lagi PPT ku ya, di situ udah aku lumayan persingkat lah ya, aku bikin per apa ya, dari sekian banyaknya materi frasa ya, tapi yang keluar biasanya 3 itu jenisnya ya. Kalian nentuin polanya ya, jenisnya sama kata yang berpasangan tetap. Ini sebenarnya materinya Kak Lel ya, cuma ya ada satu dua hal jadinya Kak Lel nggak bisa ngajar lagi. Kata yang bisa disisipkan ada apa aja kan? Nah itu kayak aku bilang tadi ya, aku sebenarnya kurang srek sama yang namanya disipin kata ya. Aku pun juga nggak bisa ngejamin mana kata yang bisa mana frasa yang bisa disisipin, mana frasa yang nggak bisa gitu ya.
Nah, makanya saranku yaitu ya, identifikasi aja katanya gitu. Kalian harus kenal gitu sama kata yang entah itu kata nominal, kata verbal, dan lain-lain. Itu sih. Gimana, Runi? Kamu terjawab nggak? Jujur ya, aku selama belajar frasa tuh lebih masuk ke otakku tuh kayak aku nggak identifikasi gitu loh. Ini noun apa bukan? Verb apa bukan ya? Adjective atau bukan ya? Kalau di LBE gitu kan ya, adjective, noun, verb, gitu. Lagi. Halo semuanya, tutor semuanya tutor sebelumnya udah keluar belum ya? Belum Kak? Halo Kak. Oh, ini rekamannya juga belum selesai ya? Belum di ending ya? Belum Kak.